Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Kembali bersama Bilik Channel yang menyajikan alur cerita film untuk Anda semua. Kali ini Bilik Channel akan menyajikan film action yang berjudul Bad Boys for Life. Film ini dirilis pada tahun 2020. Bad Boys for Life merupakan film yang mengisahkan dua detektif Miami, yaitu Mike Lowrey yang diperankan oleh Will Smith, dan Marcus Burnett yang diperankan oleh Martin Lawrence. Mereka berdua harus berhadapan dengan ibu dan anak dari pengedar narkoba, yang mendatangkan malapetaka dan dendam di kota Miami. Akankah mereka berhasil menumpas ibu dan anak tersebut? Saksikan alur ceritanya di Bilik Channel. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Di awal film diperlihatkan aksi kejar-kejaran antara mobil polisi dengan Mike dan Marcus. Saat itu mereka berdua menggunakan mobil sport dengan kecepatan tinggi, dan Mike terus mengendarai mobil tersebut dengan aksi balapannya di tengah kota. Mereka terlihat seperti mengejar sesuatu, dan akhirnya mereka sampai di parkiran sebuah gedung. Ternyata mereka hanya ingin ke rumah sakit, dan aksi kebut-kebutan tersebut hanyalah untuk melihat cucu Marcus yang baru saja lahir. Lalu film pun berpindah ke penjara Santa Maria di Meksiko, di mana seorang napi wanita yang bernama Isabel Aretas sedang melakukan percobaan melarikan diri dari penjara tersebut, yaitu dengan membunuh dan mengelabui para sipir penjara. Setelah berhasil kabur, Isabel sudah ditunggu seorang laki-laki yang membantunya. Dia adalah Armando yang tak lain adalah anak dari Isabel. Ayah Armando merupakan bandar narkoba terbesar di Meksiko. Ayahnya sudah tewas di penjara beberapa tahun lalu. Isabel dan Armando akan melakukan aksi balas dendam terhadap semua orang yang terlibat atas penangkapan suaminya, termasuk juga Mike yang pada saat itu ikut menangkap suami Isabel. Saat itu Armando mulai mencari uang jutaan dolar peninggalan ayahnya. Dan dia juga merekrut beberapa gangster untuk dijadikan anak buahnya. Di lain tempat, diperlihatkan Mike dan Marcus yang sedang santai di sebuah bar, bersama juga dengan Rita yang memberikan selamat atas kelahiran cucunya Marcus. Rita adalah polisi dengan jabatan Kepala Operasi Metro Miami lanjutan, yaitu di Divisi AMO. Malam itu Mike dan Marcus bermain taruhan dengan balap lari di trotoar pinggir jalan. Saat mereka berlari, tiba-tiba ada pengendara motor tidak dikenal langsung menembak Mike, hingga membuatnya terluka cukup parah. Dan Mike pun dibawa ke rumah sakit saat itu untuk diberikan pertolongan. Akhirnya Kapten Howard bersama rekan lainnya di AMO menyelidiki senjata yang dipakai oleh orang yang menembak Mike. Kapten pun memerintahkan agar segera menangkap orang tersebut bagaimanapun caranya. Isabel yang saat itu berada di kota Meksiko melarang Armando untuk membunuh Mike sebelum target-target yang lainnya mati. Akhirnya Armando mulai membunuh targetnya satu persatu, mulai dari jaksa, agen DEA dan juga target yang lainnya. Mike yang sudah koma selama berbulan-bulan, akhirnya tersadar kembali. Terlihat dia menghadiri acara pernikahan anaknya Marcus pada saat itu. Pada malam itu, Mike menemui Kapten Howard untuk meminta izin agar ia dapat menangkap pelaku yang menembaknya. Namun permintaannya ditolak oleh Kapten Howard. Kapten ingin agar kasus Mike ditangani oleh AMO. Saat itu juga, Mike menemui Marcus dan mengajaknya untuk mencari si pelaku. Namun Marcus menolaknya. Ia tidak ingin Mike tertembak untuk terakhir kalinya, dan saat itu Marcus ingin pensiun dari kepolisian. Armando pun mengetahui kalau Mike masih hidup. Kemudian dia memancing perhatian kepolisian dengan mengunggah video penembakan pada malam Mike ditembak olehnya. Tentu saja hal tersebut membuat Mike semakin kesal. Namun saat itu, Rita muncul dan mengatakan kalau kasus Mike sudah ditangani olehnya.
Namun Mike tidak mengindahkan perintah atasan dan teman-temannya. Saat itu dia memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut sendirian. Sementara Markus saat itu terlihat sedang menikmati hidup pensiunnya bersama dengan keluarganya. Saat itu Mike mencari informasi melalui informan, dan akhirnya Mike mendapatkan identitas penjual senjatanya, yaitu bernama Gracie. Mike akhirnya menyampaikan informasi penting tersebut kepada kaptennya. Lalu kemudian, Kapten Howard mengizinkan Mike untuk bergabung dengan Rita dalam divisi Amo. Tetapi Mike di sini hanya sebagai penasehat dan dilarang ikut campur dalam baku tembak. Akhirnya Amo menuju ke tempat Gracie yang akan melakukan transaksi jual beli. Amo saat itu menggunakan drone untuk mengintai tempat tersebut. Mike yang sudah berpengalaman melihat kalau transaksi tersebut akan gagal. Karena Mike tidak ingin kehilangan targetnya, maka Mike bergegas memaksa masuk ke dalam. Dengan terpaksa anggota Amo pun menemaninya, dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Namun sayang, saat itu Gracie tewas setelah baku tembak di tempat itu. Saat itu Markus dihubungi oleh Remy. Remy merupakan salah satu informan lama. Remy meminta perlindungan dari Markus karena ia merasa diburu oleh Armando. Mike saat itu terlihat dimarahi oleh kapten dan anggota Amo lainnya karena tindakannya yang ceroboh, yang membuat misi mereka gagal saat itu. Pada saat itu Mike bersama Markus pergi untuk menemui Remy. Namun saat tiba di tempatnya, tiba-tiba Remy sudah tewas dijatuhkan dari atas gedung. Mike pun dengan cepat langsung pergi ke atas, dan akhirnya terjadi baku hantam dengan Armando. Waktu itu Mike sempat melihat wajah Armando dari balik helm, akan tetapi Armando berhasil memukul Mike dan kabur melarikan diri. Armando merasa bingung kepada ibunya, kenapa ia tidak boleh membunuh Mike pada waktu itu. Namun Isabel kembali mengingatkan anaknya, bahwa peluru terlalu baik bagi pembunuh suaminya. Keesokan harinya, Mike menemui Kapten Howard yang saat itu sedang menemani anaknya. Kapten mengatakan bahwa dia berniat akan pensiun, dan dia juga memberikan nasihat kepada Mike, agar Mike perlu menemukan jalan ke depan dalam kehidupannya. Namun tiba-tiba, Kapten ditembak dari arah jauh dengan menggunakan sniper dari salah satu lantai gedung. Ternyata yang menembakkan adalah Armando. Kematian Kapten Howard memutuskan Markus dan Mike untuk bersatu kembali. Mereka ingin menuntaskan kasus ini, dan mereka bekerja sama sebagai satu tim dengan Amo. Sementara Isabel akhirnya sudah mengizinkan anaknya untuk membunuh Mike. Saat itu tim Amo melacak akun Gracie, dan mereka menemukan pemesan peluru tersebut, yang ternyata mengarah pada ketua gangster yang bernama Suelo. Kemudian semua tim melakukan penyamaran, dan masuk ke pesta ulang tahun Suelo. Setelah menemukan Suelo, dan saat akan menangkapnya, Suelo berhasil kabur keluar, serta menelpon Armando untuk meminta bantuan. Mike dan Markus dengan cepat langsung mengejar Suelo saat itu, dan kemudian berhasil menjatuhkannya. Namun saat hendak membawanya pergi, tiba-tiba anak buah Armando datang, dan menyerang mereka. Beruntung tim Amo datang untuk membantu, dan akhirnya baku tembak pun kembali terjadi. Di tengah baku tembak, Suelo kembali berhasil kabur. Lalu Mike dan Markus pun mengejarnya, dengan menggunakan motor dari para gangster tersebut. Anak buah Armando pun ikut juga mengejar dari belakang, dan terjadi aksi baku tembak di sepanjang jalan kota Miami. Tiba-tiba, Armando muncul dengan menggunakan helikopter saat itu, dan menembak Mike dari atas. Saat itu Suelo berhasil naik ke tangga helikopter.
tapi Mike juga berhasil loncat dan berpegangan pada tangga tersebut. Armando saat itu malah menembak Suelo hingga terjatuh. Namun sebelum Armando menembak Mike, dari bawah Marcus menembaki helikopter tersebut, sehingga Mike terjatuh dan dapat selamat dari Armando. Pada saat di kantor Amo, Mike menyuruh David untuk membuka isi ponsel Suelo yang tadi berhasil diambil. Mike berusaha mencari informasi tentang beberapa panggilan terhadap Suelo. Dan ternyata terdapat nama Isabel Aretas, dan data anak yang lahir dari Isabel saat dia di penjara. Tiba-tiba di HP Suelo, Isabel mengirim pesan kepada Mike. Mike pun terlihat gusar. Akhirnya ia menceritakan semuanya pada sahabatnya Marcus, bahwa Armando ternyata adalah anaknya. Mike akhirnya menceritakan bahwa pada 20 tahun yang lalu, ia sedang menjalani misi menyamar untuk menangkap gembong narkoba terbesar di Meksiko, yaitu Isabel dan suaminya. Saat itu Mike menyamar menjadi sopir pribadinya, dan ternyata jatuh cinta pada Isabel. Tetapi karena tugas harus dilaksanakan, terpaksa Isabel dan suaminya akhirnya dijebloskan ke penjara. Ternyata saat itu Isabel hamil karena hasil perselingkuhannya dengan Mike. Dan Isabel saat itu melahirkan Armando di penjara. Mike yang merasa bersalah, diam-diam pergi sendiri ke Meksiko untuk menyelesaikan masalahnya. Namun ternyata Marcus malah mengikutinya. Sebagai sahabat tentu saja Marcus tidak akan tinggal diam dan akan membantunya. Setelah sampai di Meksiko, Mike mendapat pesan bahwa Isabel mengajak bertemu Mike di Hidalgo Palace jam 6.30 malam. Secara tidak terduga, ternyata anggota AMO datang ke Meksiko untuk membantu Mike. Yang ternyata Marcus lah yang memberitahu lokasi Mike saat itu. Saat sudah sampai di bangunan tua, Mike mencoba mencari Isabel. Dan Amo pun menyusun strategi untuk melindungi Mike. Akhirnya Mike dan Isabel pun bertemu. Saat itu mereka sedikit bercerita tentang masa lalu. Tiba-tiba Isabel curiga terhadap kalung yang dipakai Mike. Dengan cepat Isabel menarik kalung tersebut, di mana kalung itu adalah kamera pengintai dan komunikasi yang dipasangkan Amo ke leher Mike. Marcus saat itu mencoba masuk ke bangunan tersebut. Namun sayang, kedatangan Marcus diketahui oleh Armando, yang saat itu menodongkan pistol ke Marcus dari belakang kepalanya. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan di rumah tersebut. Ternyata ledakan tersebut berasal dari tim Amo yang masuk ke bangunan itu. Akhirnya terjadilah pertempuran antara anak buah Armando dan tim Amo. Yang akhirnya Amo berhasil membunuh anak buah Armando satu persatu, dan tinggal menyisakan Armando dan Isabel. Saat itu Armando dan Isabel akan kabur menggunakan helikopter, namun Marcus berhasil menembak helikopter tersebut hingga jatuh ke bangunan itu. Saat Mike bertarung dan berhasil mencekik Armando, tiba-tiba Mike melepaskannya. Dan Mike mengatakan bahwa Armando adalah anaknya. Namun Armando tidak percaya, dan terus menghajarnya. Mike pun tidak melakukan perlawanan sama sekali. Sampai akhirnya Armando pun bertanya pada Isabel tentang kebenaran itu. Yang akhirnya Isabel pun mengakui bahwa Armando adalah anak dari Mike. Saat itu Armando terdiam dan melepaskan Mike. Ketika Isabel akan menembak Mike, tiba-tiba Armando menghadangnya, yang menyebabkan Armando tertembak. Ketika Armando jatuh tertembak, Isabel pun saat itu menodongkan pistol ke arah Mike dan akan menembaknya. Namun Rita yang muncul dari belakang Mike berhasil menembak Isabel hingga tewas. Akhirnya Armando pun dibawa keluar dan diselamatkan oleh Mike dan Marcus. Setelah misi selesai mereka pun merayakannya,
dan Markus pun sepakat bahwa dia benar-benar akan pensiun dari polisi, dan akan menikmati hari-harinya bersama dengan keluarganya. Di akhir cerita, Mike mengunjungi anaknya di penjara, dan Mike pun mencoba meringankan hukuman Armando, dan menawarkan pekerjaan di kepolisian, yang mungkin ceritanya akan dibuatkan pada film berikutnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton di Bilik Channel. Sampai jumpa di film selanjutnya.